Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin membawakan materi tentang kasus cybercrime. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama yaitu Muhammad Gibran Sodik. Kedua adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Taufiq Zuhdi. Dan ketiga itu Nur Hikmawati. Pada materi pertama yaitu, apa itu cybercrime? Cybercrime menurut Organization of Urban Community Development atau disingkat dengan OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindakan kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi. Contoh 3 kasus yang akan saya bawakan yaitu pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Yang kedua itu penipuan lewat email, dan ketiga adalah malware. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password saja. Tujuan dari pencurian itu hanya untuk mencuri informasi saja. Pihak yang kecurian tidak akan merasakan kehilangan, namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kenapa bisa terjadi? Faktor utama terjadinya pencurian data karena masyarakat masih awam terhadap pentingnya data, terutama di dunia digital. Kemudian kurangnya kesadaran diri terkait data yang boleh dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Misalnya kebocoran data dari server atau adanya hacker. Cara pencegahannya itu kita bisa mencegahnya melalui pertama itu waspadai tautan phishing. Pastikan data Anda terenkripsi dengan aman dan gunakan password yang sulit ditebak. Cara mengatasinya itu dengan mengantisipasi pencurian data. Maka data yang dikomputasi awan publik aman dibuat anonim. Secara karakter masih sama dengan data aslinya, tetapi saat dikirim komputasi awan sudah berubah data olahan yang sulit ditebak oleh hacker. Kita lanjut ke materi kedua yaitu penipuan lewat email. Penipuan lewat email dilakukan lewat surat elektronik atau bisa disingkat dengan email. Penipuan lewat media ini bahkan diindikasikan sebagai bagian dari mafia internasional. Modus operandinya seseorang yang berasal dari luar negeri, kebanyakan dari Afrika, meminta bantuan untuk menerima transferan sejumlah dana dari proyek yang telah dikerjakan atau alasan lain ke rekening calon korbannya. Mengapa bisa terjadi? Hal ini dikarenakan si pengirim dengan sengaja mengirimkan email dengan maksud meminta transferan dana dengan alasan yang tidak benar. Kasus cybercrime ini dapat termaksud jenis illegal content. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang individu atau against person. Cara penjagaannya itu proteksi akun Anda dengan fitur pengamanan. Dengan memproteksi akun, kamu bisa mengenali phishing, malware, dan virus berbahaya. Kedua itu cermati baik-baik isi pesan. Hati-hati saat membaca pesan yang kamu terima di emailmu. Jangan asal mengklik tautan. Kamu harus hati-hati dengan tautan yang ada pada pesan masuk. Cara mengatasinya itu
Pelatihan dapat membantu orang-orang Anda mengenali tanda-tanda email palsu dan mengikuti praktik terbaik untuk menghindari penipuan email. Menerapkan prosedur dan kebijakan yang tepat untuk membantu membimbing orang Anda menangani permintaan email dengan aman. Dan teknologi yang tepat sangat penting untuk mendeteksi dan menghentikan serangan sebelum mencapai orang-orang Anda. Ketiga yaitu malware. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Istilah malware diambil dari gabungan potongan dua kata yaitu malicious, malicious, berniat jahat, dan software atau perangkat lunak. Tujuannya tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Mengapa bisa terjadi? Malware biasa terjadi karena virus disusupkan ke dalam jaringan internet. Jika secara manual memasukkan ke dalam komputer korban, tentu saja sangat sulit. Jadi kebanyakan peretas melakukan aksinya menggunakan bantuan jaringan internet. Cara mencegahnya itu, amankan komputer Anda. Anda dapat melindungi komputer Anda dengan memasang perangkat lunak seperti antivirus. Cadangkan data atau backup data. Beberapa jenis malware dapat menghapus atau merusak data di komputer. Identifikasi situs web mencurigakan. Selidikilah situs web terlebih dahulu sebelum mengaksesnya. Cara mengatasinya itu, salah satu kunci untuk mengatasinya adalah dengan rutin melakukan scan komputer menggunakan software antivirus. Dengan begitu, keberadaan virus bisa terdeteksi lebih awal sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Saya akan eh, melempar materi selanjutnya kepada saudara Gibran Sodik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gibran Sodik. Saya selaku pemateri kedua ingin melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Sebelum saya melanjutkan materi tersebut, di sini saya ingin membahas 3 contoh kasus cybercrime. Yang pertama, tiket.com dan Citylink. Tiket.com dan Citylink. PT Global Network, Tiket.com dan Citylink pernah dibikin pusing oleh ulah 3 hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang. Esa dan kawan-kawan melakukan illegal akses pada sistem aplikasi tiket yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Citylink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30-40% sehingga banyak orang yang membelinya. Lalu, mengapa bisa terjadi? Yang pertama, kesalahan pada kode saat membuat website. Yang kedua, sistem keamanan ala kadarnya. Yang ketiga, jarang maintenance pada situs tanpa maintenance rutin. Celah keamanan tidak segera diketahui, bahkan perusahaan sekelas Tiket.com dan Citylink pun butuh waktu sebulan untuk menyadari adanya hacker yang menerobos sistem mereka. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Ada 5 cara. Yang pertama, menggunakan data encryption. Lalu yang kedua, backup data-data secara rutin. Kemudian yang ketiga, buat pengamanan password yang kuat. 4. Laporkan ke pihak berwenang. Dan yang kelima, membuat undang-undang cybercrime atau undang-undang ITE. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita perlu memprioritaskan penggunaan software asli. Kemudian yang kedua, menggunakan data encryption. Dan yang ketiga, menggunakan hosting yang aman. Kemudian kita bisa melakukan update software secara rutin dan menggunakan password yang unik.
materi cybercrime yang kedua yaitu website Tempo. Website Tempo atau biasa dikenal media juga website Tempo atau portal berita ternama Tempo Media juga pernah menjadi sasaran hacktivism. Untuk keempat kalinya, website Tempo kena hack di tahun 2020. Dulunya, hacker hanya mengalihkan server DNS Tempo sehingga website lumpuh. Namun kali ini bombardir hacker makin menjadi-jadi. Tak hanya mengambil alih situs, hacktivis juga melakukan defect. Alhasil, website Tempo berubah menjadi hitam dan memutar lagu gugur bunga. Oknum tersebut juga menuliskan pesan-pesan terkait stop hoax. Lalu, mengapa bisa terjadi? Ada tiga kemungkinan. Yang pertama, hosting kurang mumpuni. Hosting adalah layanan untuk mengonlinekan website berdasarkan kemampuannya. Ada beberapa jenis hosting, mulai dari shared hosting, cloud VPS, managed WordPress, dan banyak lagi. Setiap jenis hosting ini dipagari oleh sistem keamanan yang berbeda. Kemudian ada yang kedua, jarang maintenance pada situs. Tanpa maintenance rutin, celah keamanan tidak segera diketahui. Bahkan perusahaan website Tempo lumpuh pada 2020 pun butuh waktu sebulan untuk menyadari adanya hacker yang menobor sistem mereka. Kemudian yang ketiga, kesalahan pada kode saat membuat website. Keamanan website yang dibuat dari nol biasanya bergantung pada keahlian programmernya. Kabar buruknya, seringkali programmer mengambil kode dari referensi pihak ketiga yang belum tentu terjamin. Jadi jangan heran jika ada beberapa bagian skrip yang kurang rapi atau bahkan sebenarnya punya celah keamanan pada situs website Tempo lumpuh pada 2020. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama, membuat pengamanan password yang kuat. Kedua, backup data-data secara rutin. Tiga, melakukan maintenance rutin. Empat, laporkan ke pihak berwenang. 5. Membuat undang-undang cybercrime atau undang-undang UTE. 5. 6. Mengganti password secara berkala. Kemudian cara mengatasinya bisa dengan menggunakan data encryption. 2. Melakukan update software secara rutin. 3. Melakukan pengecekan pada website. 4. Menggunakan password yang unik. 5. Meningkatkan keamanan pada web. Lalu contoh kasus cybercrime yang ketiga ada pada BPJS Kesehatan. Pada akhir Mei, situs milik Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yakni BPJS Kesehatan Go.id diduga diretas. Buntutnya, data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Rate Forums. Data yang dijual seharga 0,15 Bitcoin atau sekitar 84,4 juta kurs 20 Mei pada tahun 2021 tersebut berisi nik, nomor ponsel, email alamat, hingga gaji. Menurut pendalaman yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, disimpulkan bahwa sampel dataset tersebut diduga kuat identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Lalu mengapa bisa terjadi? 1. Kesalahan pada kode saat membuat website. Keamanan website yang dibuat dari nol biasanya bergantung pada pola ahli programmernya. Kabar buruknya, seringkali programmer mengambil kode dari referensi pihak ketiga yang belum tentu terjamin. Jadi jangan heran jika ada beberapa bagian skrip yang kurang rapi atau bahkan sebenarnya punya celah keamanan pada situs database BPJS Kesehatan. 2. Hosting kurang mumpuni. Hosting adalah layanan untuk mengonlinekan website berdasarkan kemampuannya. Ada beberapa jenis hosting, mulai dari shared hosting, cloud VPS, managed WordPress, dan banyak lagi. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, membuat pengamanan password yang kuat, backup data-data secara rutin, melakukan maintenance rutin, laporkan ke berwenang, membuatkan undang-undang cybercrime atau undang-undang UTE. 5. Mengganti password secara berkala.
Lalu bagaimana cara mengatasinya? Menggunakan hosting yang aman dan terpercaya. Kemudian menggunakan data encryption, melakukan pengecekan pada website, melakukan update software secara rutin, dan yang terakhir menggunakan password yang unik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Hikmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmawati dari kelas Sistem Informasi 301. Saya akan memberikan beberapa contoh mengenai kasus cybercrime. Yang pertama ada kejahatan konten ilegal. Kejahatan konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Kenapa bisa terjadi? Karena para pengguna akun terlalu bebas mengumbar foto, video, serta data diri, dan mudahnya akses internet yang menyebabkan pelaku gampang melakukan kejahatan konten ilegal dengan mengambil foto dan video pengguna, kemudian diedit menjadi konten negatif oleh sang pelaku. Bagaimana cara pencegahan? Jangan keseringan mengupload foto dan video ke publik. Batasi mengakses hal-hal yang menggunakan data diri. Cara mengatasi yaitu memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran warga negara mengenai cybercrime dan tidak terlalu mempublikasikan tentang hal-hal pribadi dan data diri. Kemudian ada sabotage and extortion. Sabotage and extortion adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan untuk menyusup suatu Ipgitch bom, virus komputer ataupun suatu program komputer tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan atau tidak berjalan dengan semestinya. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena akses internet yang tidak terbatas sehingga membuat pelaku dengan mudah melakukan apapun dan kelalaian pengguna komputer yang jarang memperbarui update sistem security. Jika terjadi hal seperti ini, bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan cara selalu memperhatikan update security system, memperkuat keamanan website, dan menginstal keamanan antivirus. Cara mengatasinya yaitu melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut dan meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang terakhir ada typo squatting. Typo squatting adalah kejahatan cyber dengan membuat domain yang persis seperti domain perusahaan atau orang lain. Tujuannya adalah untuk menipu orang lain atau biasanya untuk persaingan antar perusahaan dan menyebarkan berita bohong. Kenapa bisa terjadi? Karena terjadi kesalahan pengetikan umum saat mengetik nama domain situs web populer di address bar untuk mengekstrak informasi dengan situs web. Bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya ada berbagai macam cara, diantaranya yaitu selalu gunakan security yang update, buat password yang kuat, install software antivirus, membuat backup data, konsultan keamanan untuk menentukan seberapa amannya bisnis Anda. Dan yang terakhir, gunakan fitur keamanan untuk website Anda. Cara mengatasinya yaitu dibentuknya undang-undang yang mengatur cara berinteraksi melalui perangkat digital, macam komputer yang melakukan aktivitas di internet. Setelah itu, diadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pertukaran informasi melalui internet dengan bantuan melalui aduan atau info dari pemakai atau pengguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.